seharusnya seperti apa ya? Karena kalau pas demo-demo gitu kayak aspirasinya kurang didengar gitu. Jadi seharusnya langkah yang tepat untuk memberikan masukan bagi pemerintah itu seperti apa gitu. Ada 4 penanya. Masih ada yang lain lagi sambil kelompok menyiapkan jawabannya. Oke, masih ada? Kalau tidak ada ya boleh dimulai ya dari pertanyaan. Mau dari yang pertama jawabannya atau yang kedua atau yang ketiga sih? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Bli Adrian, yaitu pertanyaan pertama, terkait tentang pelanggaran masa jabatan Presiden Soeharto, itu tidak melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena amandemen pertama dilakukan itu pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999, tepatnya di sidang umum MPR, di mana pada amandemen tersebut baru dilakukan perubahan UUD, di mana perubahan itu ada 2 perubahan yang fundamental seperti yang saya sudah jelaskan di awal, yaitu pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden dan DPR, serta pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali ke dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya, karena amandemen baru dilakukan pada tahun 1999, pada masa era Orde Baru itu belum dilakukan adanya amandemen tersebut, sehingga belum terjadi suatu pelanggaran. Seperti itu. Mungkin teman-teman kelompok lain ada yang mau menambahkan? Aturan lamanya bunyinya seperti apa, Mbak? Baik Bu, izin menjawab, untuk peraturannya lamanya belum ada pembatasan 5 tahun dan juga satu periode untuk masa jabatan yang sama, Bu. Bisa dibaca aturannya, bunyinya? Kamu belum. Kalau belum boleh jawab yang lainnya dulu ya sambil dicari. Saya izin ini Bu membantu menjawab pertanyaannya. Untuk pasal 7 yang lebih tepatnya mengenai masa jabatan presiden sebelum terjadinya amandemen ini, berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, dalam pasal ini belum ada penjelasan tambahan mengenai 1 kali masa jabatannya. Jadi bisa 2 kali, 3 kali atau lebih. Jadi belum ada ketentuan pasti, yaitu 1 kali masa jabatan tambahan, gitu. Terima kasih. Bapak sudah bisa menjawab pertanyaan? Pilih, pertanyaanmu sudah dijawab. Sudah kira-kira itu yang dimaksud dengan pertanyaannya? Terjawab, Bu. Terima kasih.
izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Hanifah Sofiati, bagaimana solusi dari kelompok 4 secara nyata gitu ya. Kalau menurut kami dari kelompok 4, kami dapat melakukan sosialisasi berupa mengenai pentingnya kesadaran konstitusi dapat dilakukan dengan mempostingnya di Instagram atau YouTube gitu. Terima kasih. Silakan yang lainnya boleh menambahkan ya. Semangat ya kelompok 4. Mungkin itu juga bisa maaf masih mendamai, jadi selain itu juga bisa kayak menyediakan tempat di platform media sosial, karena platform media sosial ini kan sangat orang-orang itu sangat aktif di media sosial. Mungkin itu aja sih. Bagaimana Mbak Hanifah? Jadi lebih fokus ke itu ya, ke apa, kayak sosialisasi di medsos gitu ya? Di medsos, untuk karena yang lebih aktif itu orang-orang medsos ya. Mungkin kalau semisal orang yang tidak aktif di medsos, mungkin bisa juga diadakan sosialisasi secara besar gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tadi yang ditanyakan Hanifah ada apa? Sosialisasi untuk apa Hanifah? Solusi nyata Bu, solusi nyata untuk permasalahan dari yang disampaikan kelompok 4 tadi. Yang mau kelompok 4 lakukan gitu Bu. Oke. Mungkin izin pertanyaan yang ketiga ya, bagaimana jika sudah dilakukan amandemen tapi pasal masih bersifat ambigu? Kalau kita lihat ya, undang-undang itu kan terdiri dari kata-kata yang dikumpulkan jadi satu pasal demi pasal dan disatukan jadi suatu undang-undang. Dan prinsipnya kan setiap pasal itu biasanya singkat, padat dan jelas ya, sehingga siapapun yang membacanya itu dalam memaknainya biasanya akan sama. Kata-kata itu kan bisa bermakna, suatu kalimat mungkin dapat diartikan oleh beberapa ahli tafsir hukum atau apa itu berbeda-beda kan, tapi jika ambigu saya kira agak begitu sulit, karena dalam penyusunan undang-undang juga melibatkan beberapa pakar-pakar, beberapa ahli-ahli tata bahasa, tata pemerintahan dan sebagainya, sehingga solusi dari ambiguitas itu menurut saya sih agak apa ya, saya kira tidak begitu
akan terjadi ambigu karena undang-undang tersebut juga singkat, padat, dan jelas. Mungkin seperti itu. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Muhammad Rahid. Kalau langkah yang tepat untuk memberikan aspirasi kepada pemerintah mengenai UU Ketenagakerjaan itu menurut saya dapat dilakukan dengan mengumpulkan perwakilan-perwakilan dari masyarakat, kemudian berdiskusi bersama dengan pemerintah, lalu dari diskusi tersebut akan menghasilkan suatu keputusan yang akan dilakukan bersama begitu. Jika ada anggota kelompok yang mau menjawab, silahkan. Bagaimana untuk Marcelino, Mas Rido, bagaimana, apakah menjawab atau mungkin perlu menambahkan gitu? Kalau untuk Mas Muhammad Rahid bagaimana? Apakah sudah menjawab? Ada yang masih kurang? Untuk saya sudah menjawab. Sebaiknya yang melakukan aspirasi itu perwakilan. Nah, tetapi terkadang itu faktanya sudah ada perwakilan yang menyuarakan, tetapi belum ada aksi lanjutan dari pemerintah. Terkadang di situ masyarakat kesulitan untuk memahami fakta-fakta yang ada di atas. Itu sih menurut saya yang masih saya bingungkan. Ya Mas, untuk itu jujur saja dari saya juga masih agak konspirasi itu enggak sama pemerintah gitu kan. Emang itu yang agak susah mungkin dari pemerintah. Mungkin ya hanya dengan perwakilan itu, tergantung dari perwakilannya bisa memberi solusi yang benar-benar bisa diaspirasikan kepada pemerintah atau tidak sih, mungkin gitu. Ya, ada Mas Mario, monggo mau atau mau menambahkan? Izin menambahkan soal diskusi nomor 4. Soal perwakilan, sebenarnya kan kita sudah punya perwakilan rakyat. Bahkan ada di namanya badannya, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ketika aspirasi masyarakat disampaikan, namun tidak diwakilkan di DPR, menurut saya DPR sudah gagal menjalankan tugasnya. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Yang pertanyaan Afnan sudah dijawab, yang ITE di chat. Perlu lihat chat.
Halo kelompok penyaji, silakan bisa dikomentari pertanyaan Afnan. Faris, ada Faris ya kelompok ini ya. Untuk Halo, pertanyaan Faris hadir di presentasi ini? Hadir, Bu. Oh ya, silakan jawab. Oke, ada Faris, ada Rido, Rido. Mungkin mau nanya yang dimaksud pasal karet itu pasal berapa ya, kan pasal apa undang-undang ITE sangat banyak ya. Ya itu pasal berapa? Afnan, silakan bisa on mic. Halo, Afnan. Jangan-jangan orangnya melarikan diri nih. Afnan? Permisi, izin menjawab. Misalnya itu di pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Itu kan biasa dipakai ya buat untuk menjerat orang-orang yang kadang kurang setuju dengan komentar-komentar yang ada di di internet seperti itu. Seperti itu padahal belum tentu salah gitu, malah seperti membungkam kebebasan berpendapat. Oke, sudah jelas. Silakan Rido, bisa dijawab. Pasal 27 ayat 3 UU TE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ini agak sulit dicerna ya. Bagaimana pendapat kalau sebenarnya kan dunia media sosial ini berbeda dengan dunia nyata ya. Kalau dunia nyata mungkin bisa mencemarkan nama baik, tapi di media sosial juga bisa. Tapi media sosial itu kan mungkin akunnya kan bisa bodong atau ya siapa di balik itu kan juga harus tidak bisa kalau di nyata kan jelas ya, tentu ada suatu orang ya, orang tersebut pilihan maya kan, apakah benar orang tersebut di baliknya. Nah, kalau apakah pasal karet tadi pertanyaannya apa ya, diduga dapat membungkam kritik seperti itu ya, karena tidak melarang setiap orang untuk mendistribusikan atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan. Jadi setiap orang itu dilarang melakukan penghinaan atau pencemaran baik dengan informasi elektronik. Ya, apakah tersebut? Kalau menurut saya sih ya tadi kan kalau ada pelanggaran itu pasti dilakukan di pengadilan ya, di pengadilan juga pasti akan dibuktikan secara ahli-ahli dan sebagainya seperti itu. Apakah jadi tidak bisa terus orang ketika melakukan pencemaran nama baik itu kan dikembalikan ke pasal 27 ayat 3 apakah melanggar atau tidak. Kalau melanggar ya dijerat, kalau tidak melanggar ya tidak dijerat. Mungkin seperti itu, atau mungkin ada tambahan dari kelompok 4.
Silakan yang lainnya boleh menambahkan atau sudah dianggap cukup? Halo. Gimana, Afnan? Apakah sudah cukup? Cukup, Bu. Atau Oke, cukup Mas Alta. Oke, terima kasih. Silakan boleh ditutup. Oke, cukup sampai di sini presentasi hari ini dari kelompok 4. Terima kasih kepada Bu Sartini dan terima kasih juga kepada teman-teman. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok penyaji 4 ya. Yang pertama yang perlu dicatat untuk presentasi ini, oke, untuk materinya ya tadi sudah disampaikan konstitusi itu apa. Tadi diskusinya juga sudah muncul ya. Tapi saya khawatir kalian nggak terlalu paham. Apa sih hubungannya konstitusi dengan undang-undang? Atau apa sih bedanya? Konstitusi bedanya atau samanya? Konstitusi, undang-undang, dasar, undang-undang. Fikriansah, silakan. Halo, Fikriansah. Silakan on kamera semua ya. Oke, nanti bisa saya anggap nggak masuk semua itu kalau nggak on kamera. Rahid? Afnan? Iya, Ayu? Oke. Siapa mau mencoba menjelaskan bedanya konstitusi, undang-undang dasar, atau samanya, undang-undang, apa hubungannya? Ya, Ayu? Nggak ada orangnya. Ferdi? Halo, Serhi? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar. Terdengar, Bu. Oke, Serhi nggak ada? Oke, nggak ada ya.